Salam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pranama Fardani dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Cibinong. Saya punya tugas untuk mewawancarai boleh perkenalan? Terima kasih Ade ya telah hadir di Koordinasi Gerakan Pramuka dan Samantha Bantar Ucel, dan secara aklamasi tahun kemarin kakak ditugaskan sebagai anggota terpilih sebagai ketua Keluaran Bantar Ucel. Nama kakak Abdul Syukur, dan kalau jabatan sehari-hari kakak di kepala sekolah di SDN. Demikian. Ya, terima kasih kepada kakak dari Bandung yang dulu ya, yang telah hadir di sekedar Koran Bantar Ucel. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih atas kunjungannya. Dan saya sendiri nama Didi Pardi, jabatan Koran Sekretaris Koran, dan tugas saya di SMA 1 Purworejo. Itu barangkali apa ada yang mau disampaikan untuk Koran Bantar Ucel, silakan. Terima kasih, itu saja tadi. Sebelumnya langsung saja ya Pak ke pertanyaan. Di sini ada 5 poin pertanyaan. Mau langsung dijawab? Boleh. Yang pertama itu, bagaimana struktur organisasi yang ada di Koran Bantar Ucel? Struktur organisasi Koran Bantar Ucel memang sudah terstruktur ya, sudah di SK-kan oleh Ketua Koarcap. Hanya untuk publikasi mungkin karena baru kemarin dan ini baru renovasi, sehingga kami belum sempat untuk dipampangkan di ini ya. Jadi kalau secara tertulis nanti ke sekjennya, jadi bisa menghubungi kalau memang perlu datanya. Dan memang di dalam kepengurusan itu ada ketua ya, ketua saya sendiri, terus ada wakil ketua bidang Orgakum, organisasi dan hukum, yaitu ada sekarang sedang rapat ya, Pak Arif Mulyana. Kemudian wakil ketua bidang bina muda ya, bidang anggota muda, yaitu Ibu Nuri Muda. Kemudian ada wakil ketua bidang pembinaan peran dewasa, itu ada Ibu Aap Mendasari, dan ada wakil ketua bidang sarana prasarana, yaitu Wawan Mangkin. Itu kemudian ini sekretaris Pak Didi Pardi dan bendahara Ibu Komong Maria, dan bawahnya ada andalan-andalan dari setiap wakil itu ada andalannya. Jadi ada andalan di bina muda, misalnya ada andalan bina muda Siaga Putra, Siaga Putri, Putra Putri, ada penegak putra dan penegak putri. Itu dalam putusan nanti strukturnya ada ya. Kalau memang ada perlu tinggal ganti. Itu untuk organisasi mungkin. Langsung ke pertanyaan kedua ya Pak. Ya. Yang kedua itu, apa saja tugas, pokok, dan fungsi dari Koran? Untuk tugas pokok dan fungsi Koran Bantar Ucel ini adalah sebagai organisasi gerakan pramuka, yang mana gerakan pramuka ini kan secara nasional ya. Ada Koarnas ya, ada Koarda, ada Koarcap, ada Koaran. Jadi strukturnya dari atas, dari pusat ya. Sehingga fungsinya adalah melekat pada organisasi tersebut. Nah, dari mulai atas ke bawah, yaitu tentang pembinaan generasi muda. Jadi terutama pembinaan generasi muda di bidang kepramukaan, di mana di dalamnya banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk terutama dalam membangun karakter. Nah itu yang paling utama adalah membangun karakter, sehingga generasi muda kita itu melalui pramuka karakternya baik. Nah itu, jadi fungsinya itu ya kita untuk mendidik anak-anak gitu. Dan melekat fungsinya adalah dari warna sampai warna seperti itu.
Lalu pertanyaan ketiga, bagaimana alur atau hubungan koordinasi antara sekolah dengan Kuaran? Itu untuk alur koordinasinya. Kalau Kuaran itu adalah mengkoordinasi sekolah-sekolah kan, ada di sana ada ketua gugus depan, kan? Jadi budak-budak ya, budak-budak, pokoknya ada budak pengalah, ya, ada penegak. Kalau penegak nggak ada ya, tidak ada. Jadi kita koordinasinya adalah berbagai lini. Jadi antara Mabibus ya, Majelis Pembimbing Bibus itu diantaranya organisasinya ada di sana, strukturnya ada, sehingga nanti apapun kegiatan yang dilaksanakan karena ujung tombaknya adalah sekolah, ya, sehingga kita Kuaran berkoordinasi dengan gugus depan. Nah, karena yang punya anak didik kan gugus depan. Kita Kuaran tidak punya anak didik, sehingga kita koordinasi dengan gugus depan tersebut untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk program-program yang akan dilaksanakan di Kuaran. Boleh menambahkan mungkin untuk Kuaran di sini Kuaran jadi tidak terlalu terfokus depannya, ada dengan kegiatan di luar gugus depan ya, dengan hubungan masyarakat, bekerja sama dengan Saka, Plan Saka ya, Plan Saka di dan Plan Saka juga kerja barangkali Saka sudah terbentuk dua satuan karya ya, satuan karya Bayangkara dan satuan karya Wira Kartika dan Bakti Wisata 3 ya. Kerjasama Kuarannya dan hubungan masyarakat ya, kalau kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dengan masyarakat ya, sambil kita kerja bakti baksos yang terlibat di kota termasuk mungkin sekarang program bupati ya, ada gerakan Jumat kebersihan. Nah, itu di Pramuka ya, itu selalu ikut ikut misalnya ke di mana kecamatan akan melaksanakan nih gerakan kebersihan dan Jumat ini, kemarin di Bantar Ujak ya, di sana ikut semua ke sana. Jadi itu koordinasinya seperti itu. Nah, kemudian juga kita kan ke kepolisian ya, ke TNI, itu juga koordinasi kita. Jadi ke seluruh termasuk ke kecamatan, karena Pak Camat itu adalah sebagai ketua majelis pembimbing ranting seperti itu. Jadi koordinasinya banyak, bukan hanya saja di sekolah, tapi ke masyarakat juga sangat luas. Dan sekarang disarankan oleh ketua Kuarcap bahwa setiap kegiatan Kuarcap, setiap kegiatan bupati itu ya, dimanapun itu pramuka harus ada. Nah, misalnya bupati ke Bantar Ujak, nah itu Kuaran itu harus ada di sana. Nah, itu dengan berbagai pramuka seperti itu. Ya. Langsung ke pertanyaan kedua. Apa saja program kerja yang dimiliki dalam 1 tahun kegiatan ini? Ya, untuk program kerja untuk tahun ini itu tahun 2025 ya. Nah, diantaranya dari awal kemarin sudah musyawarah kerja ranting. Nah, itu sudah dilaksanakan. Kemudian ada program tahunan, yaitu sekarang akan melaksanakan jambore ranting. Dan juga ada program partisipasi. Nah, partisipasi baik itu ke Kuarnas, ke Kuarda maupun ke Kuarcap. Contohnya misalnya kemarin kita sudah mengikuti kegiatan anak-anak itu di Kuarcap ya, cabang itu ya, jambore cabang ya. Kemudian kita melaksanakan kursus mahir tingkat dasar. Nah itu, jadi semuanya kegiatan-kegiatan tersebut memang tercantum di program kerja untuk Kuaran Bantar Ujak, termasuk rapat koordinasi
rapat koordinasi di tingkat cabang, ya, ketua keluaran, ada rapat koordinasi tingkat keluaran. Jadi kami setiap 3 bulan sekali mengadakan rapat koordinasi untuk para pengurus. Gitu. Jadi kita evaluasi 3 bulan ini sudah dilaksanakan apa, 3 bulan yang akan datang apa. Nah juga sekarang program Muara Mantarujag adalah mengorbitkan Pramuka Garuda. Jadi nanti pada tanggal 30 ya, 31 kita akan anak-anak kita untuk tes verifikasi Pramuka Garuda. Barangkali tambahan. Ya, mungkin untuk program garis besarnya yang program keluaran yang pertama yaitu program untuk pembinaan anggota muda. Yang pembinaan anggota muda itu dari mulai para siaga, penggalang dan penegak, pandega itu garis besarnya untuk pembinaan. Terus ada lagi untuk program pembinaan anggota dewasa, ya Kak. Untuk pembinaan anggota dewasa yaitu membina para mabibus dan pembina depan itu yang dilaksanakan untuk kegiatan mabibus yaitu kursus orientasi, dan untuk pembina itu kursus mahir dasar, masih keterbukaan untuk KMB dan KML itu untuk pembinaan anggota dewasa. Dan terus pembinaan untuk hubungan program kerja di lingkungan masyarakat, yaitu masyarakat itu humas, yaitu bekerjasama dengan masyarakat mengembangkan kegiatan-kegiatan yang berlaku di masyarakat. Itu barangkali ini kan ada program untuk peningkatan sarana dan prasarana bagi ranting sekretariatan. Itu barangkali dari sebesarnya untuk program kegiatan. Kemudian ke pertanyaan terakhir ya Pak. Menurut Kakak apa peran calon pendidik dan juga seorang pendidik? Seorang pendidik ya, bukan pendidiknya, dari gurunya berarti ya. Nah ini peran penting, memang sangat penting, karena di pramuka kalaulah kita eksplor dari misalnya kita ada sekolah penggerak atau guru penggerak ya, itu kan 6 dimensi ya, 6 dimensi di guru penggerak. Kemudian Pancasila kan hanya 5 ya, 5. Kemudian sekarang ini di planning itu 7 kebiasaan. Nah, di pramuka adalah 10 dasar dharma ya. Itu dari dulu Pak. Nah sebetulnya itu di pramuka itu sudah komplit. Itu pembinaan terhadap anak didik, sehingga dari hal tersebut kita sangat penting sebagai organisasi gerakan pramuka untuk para pendidik memahami itu, sehingga dibuatlah pendidikan di kepramukaan untuk orang dewasa atau yang disebut pembina, yaitu ada KMP, ada KML. Sehingga sangat penting guru-guru itu memahami tentang gerakan pramuka, bagaimana nanti melatihnya ya, dimulai dari apa itu kurikulumnya, kurikulum pramuka kan di pramuka itu ada SKU ya, syarat kecakapan umum ya. Nah SKU itu di pembina yang tesnya. Nah, misalnya di tiap tingkatan di sana ada materi-materi tentang diri kita, diri anak didik, sehingga dapat disimpulkan bahwa pramuka ini adalah penting bagi pendidik ya untuk memahami itu, karena di dalamnya adalah untuk membiasakan anak didik sehingga menjadi punya karakter yang baik dengan 10 dasar dharma. Saya rasa itu peran pentingnya gitu. Sehingga kami di Kuaran juga ya memprogramkan, tadi sudah dikatakan program pembinaan anggota dewasa ya, anggota dewasa. Jadi kaitannya dengan itu untuk pemahaman terhadap bagaimana menerapkan program-program pramuka di gugus masing-masing oleh pembina masing-masing. Memang untuk pembina itu ya tidak sembarangan ya. Untuk menjadi seorang pembina itu harus menempuh pendidikan. Jadi kalau pembina belum menempuh pendidikan
kepramukaan yang dinamakan kursus mahir dasar untuk KMD yang untuk paling dasar, dilanjutkan dengan KML dan kalau kita ke sana untuk pelatih ya. Itu sangat penting sekali untuk pembina karena di sana pembina diajari untuk bagaimana cara membina anak, karena untuk pembinaan anak itu dari tingkat bawah sampai itu beda-beda, untuk siaga beda lagi ya Kak, untuk penggalang beda lagi, untuk pendakat beda lagi, itu untuk cara pembinaannya itu barangkali. Jadi sangat penting sekali pembina untuk pelatihannya itu barangkali. Sudah? Ya. Mungkin pertanyaannya sudah habis, Kak. Terima kasih atas telah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Mungkin dicukupkan ya, Kak. Terima kasih. Sama-sama.